kami baca kebenaran firman. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan berikan kami lagi kesempatan. Saya berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu. Kami baca kebenaran firman-Mu, urapi firman-Mu Bapa, urapi kami semua. Menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami siap baca kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup dan selalu menyertai kami orang-orang yang percaya kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 dia berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Firman Tuhan, saudara, seberi tema firman Tuhan ini adalah 5 tiang dasar keberanian. Puji Tuhan. Salah satu ayat yang digemari dan menjadi ayat favorit sebagian besar orang Kristen adalah ayat ini. Puji Tuhan. Mari kita lihat dalam kebenaran yang terkandung dalam ayat ini. Ada 5 tiang kebenaran yang menjadi dasar keberanian kita menurut janji Tuhan pada ayat ini. Sewaktu-waktu dalam ketakutan, terlebih hari-hari terakhir ini, kami menghadapi banyak ketakutan. Bom bunuh diri lah, penyakit sampar dan bermacam-macam hal. Tapi firman Tuhan datang kepada kita. Dan saya beri tema 5 tiang dasar kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Pertama, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Kedua, sebab aku ini Allahmu. Ketiga, aku akan meneguhkan engkau. Keempat, aku akan menolong engkau. Kelima, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Pikirkan yang menyertai kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Kalau Allah melindungi kita, siapakah yang berani melawan kita? Siapakah berani mengganggu kita? Kalau Allah beserta kita, siapakah yang berani mengusik kita? Karena itu Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 39, dia berkata begini. Puji Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Allah yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi, yang ada dalam kita, kita tidak perlu takut menghadapi banyak masalah di hari-hari ini. Tetapi ada satu pegangan yang luar biasa. Tuhan janji, dan firman Allah, ini adalah janji firman Allah yang luar biasa bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Dan kedua, kita akan lihat, saudara, sebab aku ini Allahmu. Bukan orang gampangan kita, saudara, tapi Tuhan itu adalah Allah kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Di dunia ini entah ada berapa banyak Allah yang puja oleh manusia. Tetapi kita benar-benar tahu bahwa satu-satunya Allah yang hidup dan benar adalah Allah kita dalam Yesus Kristus, dan Allah kita yang benar. Puji Tuhan. Allah kita yang benar itu mengatakan dirinya sebagai Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ibadah kita tidak sia-sia. Pengharapan kita tidak sia-sia. Pujian kita kepadanya Tuhan juga tidak sia-sia. Bahkan saudara, kita senantiasa, karena Tuhan kita, kepadanya kita tetap puji dia. Dan apa sebabnya, saudara? Tidak sia-sia. Dan Tuhan kita kepada kita semua, saudara, yang tidak sia-sia. Puji nama Tuhan, saudara. Iman kita kepadanya tidak sia-sia. Puji Tuhan. Dan ketiga, aku akan meneguhkan engkau.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, aku meneguhkan berarti juga menguatkan perjalanan hidup manusia adalah suatu pertandingan. Sebenarnya perjalanan hidup manusia adalah suatu perjalanan, suatu pertandingan lari jarak jauh, amat jauh. Ada kalanya kita tertawa, tetapi ada kalanya kita harus menangis. Puji Tuhan. Pada saat hati kita, saudaraku yang kekasih, sedang gundah, tidak ada kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Melalui ayat ini, Allah berjanji menguatkan kita, memberikan pertolongan kepada kita. Itu sebabnya mintalah kekuatan itu kepadanya. Pasti dia berikan, bahkan damai sejahtera dia berikan kepada kita. Bukan hanya kekuatan, damai sejahtera pun dia berikan kepada kita. Yaitu dia terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Puji Tuhan. Banyak toko damai, banyak toko sejahtera, saya selalu katakan, tapi tidak pernah jual damai, tidak pernah jual sejahtera. Kita akan dapat damai sejahtera itu secara cuma-cuma. Tuhan yang sudah berjanji, Yesus kita, Tuhan kita yang berjanji, dia akan berikan kita roh damai sejahtera. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan kita sangat luar biasa, saudara. Dan keempat, aku akan menolong engkau. Daud adalah raja yang suka minta pertolongan kepada Tuhan. Dalam salah satu seruannya, dalam Mazmur 63 ayat 8 dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Puji Tuhan, Daud walaupun dia seorang raja, dia selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hanya dia satu-satunya saudara yang bisa menolong kita. Karena setiap saat Daud berseru, berharap kepada Allahnya, puji Tuhan, untuk menolongnya. Tidakkah kita juga akan melakukan hal yang sama? Hal yang sama, saudara. Jangan ragu-ragu untuk berseru, Tuhan tolonglah aku. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Serukan itu akan puji Tuhan, seruan kita itu, saudara, akan menggema di takhta Allah. Dan ia akan menolong kita. Itu sebabnya berseru kepadanya. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, yang tidak dapat terpahami oleh siapapun. Allah kita yang maha besar, maha hebat, dahsyat dalam kehidupan kita. Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Dan saya percaya, dimanapun kita berada, walaupun menghadapi kesulitan-kesulitan di saat-saat ini, kalau ada bersama dia, kami percaya perlindungan yang sejati ada di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Mengapa tak disebutkan tangan kiri? Karena tangan kanan adalah simbol otoritas yang tertinggi, saudara. Taruh di sebelah kanan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Mazmur 139 ayat 10 dia berkata begini. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Tangan kanan dari raja di atas segala raja yang memegang kita. Dia memegang kita bukan dengan tangan kiri, tapi dengan tangan kanan. Satu penghormatan bagi kita. Karena apa, saudara? Kita sangat berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Dan kita dipegang Allah dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Kita sungguh ditempatkan pada posisi yang luar biasa, saudara. Puji Tuhan, pada posisi yang mulia. Dia pegang kita dengan tangan kanan. Dia taruhkan kita dalam posisi yang sangat mulia, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan.
karena kita berharga di matanya, berharga dan mulia. Yesaya 43 ayat 4a dan 5a dikatakan begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Janganlah takut saudara, dia yang kita berharga. Kita bukan orang picisan, tapi kita berharga di mata Tuhan. Kita sangat-sangat dikasihi oleh dia. Dia rela berkorban demi keselamatan kita umat manusia. Dan apa yang kita sudah buat bagi dia. Banyak hal dia, waktu dia bergumul di Getsemani, sampai dia mati di salib, dia hanya boleh katakan, ini yang aku buat buat kamu. Apa yang kamu berikan bagi saya. Kita belum buat apa-apa untuk Tuhan. Tapi mari di hari-hari terakhir ini, kita benar-benar selalu mau melangkah bersama dengan dia. Karena janjinya adalah ya dan amin. Dia tidak pernah membiarkan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku. Luar biasa saudara. Puji Tuhan. Anda sudah dilanda ketakutan, katakan dengan keras, berseru kepada Tuhan, aku tidak takut sebab Allah menyertaiku. Aku tidak akan bimbang karena Tuhan, Raja di atas segala raja yang tetap menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya percaya kami semua yang sudah dengar kebenaran firman-Mu mendapat kekuatan ekstra dari Dia. Karena Dia yang memegang tangan kita. Bila mana kita dalam tekanan, di dalam ketakutan mungkin ada suara akan datang. Jangan takut, aku menyertai kamu. Terima kasih banyak Bapa. Ini menjadi firman Allah yang hidup bagi kita. Kami berdoa Bapa di surga. Saat ini kami sudah dengar firman-Mu. Petraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Supaya kami tetap berjalan dengan Engkau. Jangan kami salah Tuhan menilai Engkau. Tapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena Engkau berjanji tidak akan membiarkan kita. Engkau tetap ada bersama kita. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh, oh, oh.